Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui siraman rohani pada siang ini. Dan kita akan bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita bersama-sama diberkati. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh punya waktu untuk kami duduk diam sejenak, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru buat setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, dan terlebih lagi tolong hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan Yesus sendiri, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya kali ini mengajak Bapak Ibu sharing untuk tentang berdoa dengan iman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pasti Bapak Ibu tiap hari berdoa. Nah, sudahkah engkau berdoa dengan iman? Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 88. Mazmur 88 kita mulai membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 88 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Ayat 16, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Ayat 17, kehangatan murkamu menimpa aku, kedasatanmu membungkamkan aku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini ditulis oleh pemazmur, dan pemazmur ini seakan-akan dia sudah berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tetapi seakan-akan Tuhan sepertinya diam. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak dari kita kadang-kala kita merasa jenuh dan putus asa ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab-jawab. Dan mungkin kita sudah berdoa setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, tetapi kenapa doa kita tidak dijawab? Contohnya misalnya kita berdoa tentang kita minta keturunan, minta jodoh. Dari saya umur segini sampai sekarang udah menjelang 40 tahun, kenapa saya belum dapat jodoh-jodoh? Kan saya sudah berdoa. Kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Nah, kadang-kadang kita merasa jenuh, kita merasa putus asa. Nah, terus kadang-kadang kita merasa, kok kenapa Tuhan tidak pulihkan saya? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sering kali kita merasa jenuh untuk berdoa. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita diingatkan oleh pemazmur ini, bahwa pemazmur ini dalam ayat 14 tadi mengatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Setiap pagi dia berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi dalam ayat 15 bahkan pemazmur tetap mengatakan, mengapa ya Tuhan kau buang aku? Ini ada satu percakapan, ada satu dialog, ada satu keluhan yang dilontarkan oleh pemazmur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah hal-hal ini sering kita alami dalam kehidupan kita? Kita sering berdialog, kita sering meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kenapa sih doa saya tidak dijawab-jawab? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap doa yang kita naikkan di depan Tuhan selalu dijawab. Ada 3 jawaban doa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Iya, pada saat itu juga doa kita dijawab. Tetapi tunggu, kita disuruh menunggu. Dan yang ketiga tidak, karena mungkin doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi dalam satu ayat mengingatkan kepada kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ kita dibukakan tentang hal doa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagian B itu mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Yakobus 5 ayat 16 ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita harus mengaku dosa. Mengapa kita harus mengaku dosa? Ketika kita berdoa
Kenapa kita harus mengaku dosa terlebih dahulu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penghalang utama dari doa kita tidak dijawab itu adalah, atau penghalang utama doa yang tidak didengar oleh Tuhan adalah dosa. Coba kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika selama ini masih ada dosa yang kita perbuat, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus melepaskan itu, minta ampun sama Tuhan, supaya doa kita ada kuasa, supaya doa kita ini ada suatu kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus jujur dosa apa yang ada dalam hidup kita yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, dan itu harus kita ungkapkan di hadapan Tuhan, dan kita mengaku dosa kita dan kita bertobat. Nah, ketika kita mengaku dosa kita, kita minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Coba kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, yang pertama kita harus mengaku dosa kita, mengakui dosa kita yang tersembunyi, yang kita tutupi di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, iya, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia mengatakan ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ketika kita mengaku dosa kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sudah tidak ada penghalang lagi dari kita berdoa di hadapan Tuhan, maka doa kita itu akan besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mau tidak doa kita dijawab? Mau tidak doa kita itu penuh kuasa? Jika kita mau doa kita itu penuh kuasa dan doa kita itu sungguh luar biasa dan mendapatkan jawaban daripada Tuhan, yaitu ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Karena yang menghalangi doa kita dijawab itu adalah dosa kita. Yesaya 59 ayat 2 tadi mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Yang membuat pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita, dan yang membuat doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena dosa kita. Nah, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita datang memohon kepada Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, mengaku semua dosa kita, sehingga segala perbuatan-perbuatan jahat kita akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar doa kita dan memberikan jawaban. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari miliki doa yang penuh kuasa. Oleh sebab itu harus kita akui dosa-dosa kita di hadapan Dia. Kita harus jujur di hadapan Tuhan dan kita harus bertobat. Maka Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih itu akan mengampuni dosa kita, dan bahkan dikatakan menyucikan dosa kita dari segala kejahatan. Dan yang kedua, Bapak yang ngasih Tuhan, yang kita harus lakukan apa? Yang kedua itu saling mendoakan. Jika kita saling mendoakan, Bapak Ibu yang ngasih Tuhan, ada satu kuasa yang luar biasa. Karena firman Tuhan, mari kita buka di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau kita saling mendoakan, ada satu kesepakatan satu dengan yang lain, meminta kepada Bapa. Tadi di dalam Matius pasal 18 ayat 19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sepakat saling mendoakan satu dengan yang lain. Jika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana kita harus siap-siap mendukung orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan dukungan doa. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang Matius 19 ini mengatakan Tuhan akan mengabulkan permintaan kita atau doa kita. Kenapa? Karena jika kita berkumpul, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika kita berdoa bersama, saling mendoakan, Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari itu kita lakukan bersama-sama dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga tentang doa yang perlu kita perhatikan. Tadi yang pertama mengaku dosa, yang kedua saling mendoakan, dan yang ketiga berdoa dengan yakin. Tadi di dalam Yakobus pasal 5 Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan dikatakan sangat besar kuasanya. Jadi yang ketiga adalah berdoa dengan yakin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dikatakan selain kita berdoa dengan yakin, artinya tidak ada ragu, tidak ada kebimbangan ketika kita menanti jawaban Tuhan. Dari seringkali tidak sabar dan mulai meragukan kuasa Tuhan, dan pada saat kita tidak bimbang, kita dengan iman, dengan yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita doakan. Kita berdoa harus dengan iman, dengan yakin, maka ada satu kuasa yang luar biasa yang akan kita terima. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 7 mengatakan, kita mulai membaca ayat yang ke-6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa kita tidak boleh ragu. Kita harus yakin dengan iman bahwa doa kita didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Ketika kita bimbang, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan harap kita menerima sesuatu jawaban dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya datang kepada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Maka saat ini mari kita berdoa dengan iman, dengan yakin bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dalam kita berdoa tadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita mengaku dosa kita. Yang kedua saling mendoakan. Yang ketiga berdoa dengan yakin. Nah, biarlah 3 hal ini mari kita perhatikan ketika kita berdoa dan kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk pertolongan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga Bapa saat ini kami boleh bersama-sama diberkati Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk berdoa, memiliki doa dengan jujur di hadapan Tuhan dan berani mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu.